Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Itu artinya Natal sudah semakin dekat di hadapan kita. Hari Natal, hari yang dinanti-nanti oleh seluruh orang-orang percaya, yaitu hari peringatan dan perayaan umat Kristen untuk menyambut kelahiran Kristus, Juru Selamat dunia. Namun, kita semua tahu bahwa sudah 2 tahun ini dunia mengalami COVID yang belum berakhir. Ada banyak kegiatan-kegiatan gereja yang tersendat-sendat dan belum semuanya full on-site tatap muka. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang memelihara dan memberkati kita dan gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena itu kita mau tetap menyambut dan memperingati kelahiran bayi Yesus 2000 tahun yang lalu. Malam ini saudara, kita ingin merasakan kembali Christmas Carol yang pertama di masa bayi Yesus lahir di Bethlehem. Biasanya Christmas Carol dilakukan secara tatap muka. Kita datang ke rumah-rumah jemaat, kita menyambut kedatangan Tuhan, dan kita bersama-sama bersuka cita. Tetapi kali ini saudara, kita lakukan secara virtual via YouTube channel. Saya undang saudara dan keluarga berkumpul di rumah saudara masing-masing. Ajaklah papa, mama, koko, cece, adik-adik, bahkan ada akong, ama, kakek, nenek. Ayo sama-sama berkumpul bersama menyaksikan virtual Christmas Carol GKI Tebing Tinggi via YouTube channel. Mari kita berdoa sebelum kita menonton virtual Christmas Carol agar Tuhan yang menolong dan memimpin pikiran dan mata kita semua supaya bisa konsentrasi melihat virtual Christmas Carol. Yuk saudara-saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita masing-masing untuk bersama-sama join virtual Christmas Carol yang kita bisa bersama-sama bernyanyi, kita bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera dan sukacita hadir dalam hati saudara-saudara dan seisi keluarga kita dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan virtual Christmas Carol GKI Tebing Tinggi. Soli Deo Gloria.
mari kita menyanyikan pujian ini. Sekalian kita menyanyi, sekalian kita menyembah Dia. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, kau terus datang. Lihat kasih-Mu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar, dunia gemar dan soraklah, ajabilah hilang. Sembahlah, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan, sembahkan pujian. Dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, bagai berjalan. Lihat Ibu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Cai sekal sesu, rongyao kui sampi, cai kisah lihan kui hasos xie terden. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau tebus menjadi umat-Mu. Hari ini kembali kami mengingat dan mengenang akan kasih-Mu yang lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu tentang kasih Tuhan yang lahir bagi umat manusia. Kami mau menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin di dalam waktu perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet samamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, renungkan bagian firman yang dibaca. Saya persilakan kita boleh duduk, gitu ya. Jadi kita akan duduk sama. Nah, Bapak Ibu, senang sekali ya hari ini bisa berada di rumah dan sama-sama merayakan atau juga sama-sama menikmati satu suasana Natal dan perenungan Natal ya. Nah, saya ingat ketika kecil pada saat mendekati bulan 12, biasanya yang saya pikirkan adalah senangnya untuk menerima hadiah gitu ya. Jadi menerima hadiah apa misalnya ya, kalau dulu waktu di sekolah minggu, waduh nanti di sekolah minggu akan dapat hadiah gitu ya. Terus kemudian ingat lagi, oh saya sekolah kan sekolah di sekolah Kristen gitu ya. Wah pasti ada acara Natal, dapat hadiah lagi gitu ya. Dan ingat lagi, waduh kalau Natal itu biasanya menunggu hadiah gitu ya, dari orang tua atau juga nanti tukar kado dapat hadiah lagi. Nah, jadi lebih sering Natal itu yang saya pikirkan adalah soal menerima gitu ya, menerima hadiah-hadiah dan menginginkan sesuatu. Padahal kalau kita baca dari firman Tuhan, sebenarnya Natal itu lebih identik dengan memberi dan melepaskan gitu ya, bukan identik dengan menerima hadiah-hadiah, tapi lebih kepada memberi dan melepaskan. Kalau kita baca bagian firman Tuhan tadi, kita mendapati bahwa Allah Bapa memberi anaknya yang tunggal, melepaskan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Lalu Tuhan Yesus sendiri memberi hidupnya. Tujuan dia untuk lahir adalah memberi hidupnya, mati di atas kayu salib, memberi hidupnya dan melepaskan kemuliaannya di surga gitu ya. Rela melepaskan apa yang menjadi haknya untuk datang ke dalam dunia yang hina, dunia yang penuh dengan dosa, dan untuk menanggung penderitaan di atas kayu salib. Lalu cerita firman Tuhan yang kita baca di Lukas juga bercerita tentang seorang perawan gitu ya, yang namanya adalah Maria. Di sini disebut perawan. Kalau kita baca beberapa tradisi, dikatakan bahwa Maria ini masih muda gitu ya, belum lewat dari usia 16 tahun. Jadi seorang perawan yang masih muda. Ada yang mengatakan Maria ini belum lewat 16 tahun loh, jadi masih usia remaja gitu ya, seperti itu. Tapi bagi orang Yahudi itu adalah usia yang sudah cukup untuk menikah. Lalu bagaimana ketika malaikat menjumpai Maria ini? Maria juga memberi gitu ya. Memberi apa? Memberi dirinya dan melepaskan apa yang harusnya menjadi kesenangan dia di dalam pernikahan dengan tunangannya waktu itu Yusuf. Tapi dia harus memberi dirinya untuk menanggung aib. Kalau waktu dia tahu dia akan mengandung sebelum dia melakukan pernikahan dengan Yusuf. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita baca di sini di ayat yang ke-38 dikatakan ini ya, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan," gitu ya. "Jadilah padaku menurut perkataanmu ini." Itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagi saya ini perkataan seorang perempuan muda yang luar biasa ya. Biasanya anak remaja itu maunya kan enak-enak gitu ya, senang-senang, happy-happy, nggak mau yang susah. Tapi Maria ini bisa berkata, "Sesungguhnya aku ini seorang adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itu berarti Maria waktu dia katakan, "Aku ini seorang hamba Tuhan." Apa yang bisa kita dapati kebenaran dari perkataan Maria ini?
Yang pertama adalah Maria sungguh sadar gitu ya, siapa dirinya dan posisinya. Dia bisa berkata, aku ini cuma hamba gitu ya, seorang budak gitu ya, dan saya tahu Tuhan saya adalah Allah Bapa. Nah, keberadaan dia, Maria tahu jelas siapa posisinya, siapa dirinya gitu ya. Maria tidak menganggarkan, oh aku tuh ini ya masih punya kekuatan hebat begitu ya. Tapi dia justru berkata, aku hanya seorang hamba yang sederhana yang harus mengikuti tuannya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua juga, perkataan Maria sesungguhnya aku ini seorang hamba, itu juga berarti apa? Itu juga berarti Maria ini siap untuk susah. Bapak Ibu, kita tahu ya, untuk saat ini untuk susah tidak mudah. Untuk ikut Yesus kalau harus menanggung susah, banyak orang yang menolak. Mereka selalu berpikir kalau ikut Tuhan harusnya senang, mendapatkan ini dan itu. Kalau susah, sorry ya, aku jauh-jauh aja. Aku mau ikut yang senang gitu ya. Jadi di dalam pikiran banyak orang, ikut Tuhan harusnya yang enak dan gampang-gampang saja. Malah ikut Tuhan harusnya saya mendapatkan ini dan itu. Tapi waktu Maria bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, itu berarti Maria siap untuk susah. Karena jadi hamba, jadi budak itu harus siap untuk susah dan mengikut apa yang menjadi perkataan tuannya. Siapkah kita untuk susah? Natal berbicara soal memberi dan melepaskan. Apakah kita sudah siap? Ini saatnya kita berbagi dengan keluarga gitu ya. Nanti kita bisa bertanya kepada setiap anggota keluarga, bagaimana selama ini mengikut Tuhan? Satu-satu boleh jawab. Kemudian takut gak susah ketika mengikut Tuhan gitu ya. Nah, yang ketiga juga, sesungguhnya aku ini seorang hamba Tuhan, ini mempunyai arti. Yang ketiga adalah apa? Tadi yang pertama masih ingat? Yang pertama, kalau lupa kita ulang dari awal loh ya. Apa artinya waktu Maria ngomong, aku ini seorang hamba, jadilah padaku menurut perkataan itu? Nah, siap susah yang kedua. Yang pertama apa? Hah? Iya benar, sadar akan siapa dirinya. Itu yang pertama ya. Jadi kita sadar nih, kita hanyalah seorang hamba, manusia yang berdosa, hamba, dan Tuhan kita adalah Tuhan gitu ya. Yang kedua tadi baru siap untuk susah. Setelah siap untuk susah, yang ketiga kira-kira apa ya? Kalau dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sebenarnya waktu Maria berkata sesungguhnya aku seorang hamba, menurut kalian perkataan Maria itu adalah perkataan yang keluar dari hati yang susah, beban gitu ya, menjadi hamba, atau keluar dari hati yang seperti apa? Kira-kira waktu ngomong, sesungguhnya aku ini seorang hamba, kira-kira waktu ngomong itu berat hati gitu ya, ayo aneh kangkol ini gitu ya, berat hati atau seperti apa ya? Rendah hati, bagus. Selain rendah hati apa lagi? Kira-kira kalau kita bayangkan nih, Maria waktu ngomong itu gitu ya, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Nah, perasaan apa sih yang muncul gitu? Perasaan susah? Perasaan, waduh saya harus menanggung aib nih di kalangan orang Yahudi. Kalau belum menikah sudah hamil, waduh apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana kondisi Maria ketika ngomong seperti itu? Ikhlas, wah bagus ya ikhlas ya. Nah teman-teman, coba saya ajak kita lihat di tetap Lukas ya pasal 1, tapi di ayat yang ke-46. Saya bacakan ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Wow Bapak Ibu, waktu Maria ngomong
sesungguhnya aku ini seorang hamba. Dia ngomong bukan dalam kondisi beban berat, ada pergumulan beban gitu ya, aku disuruh melakukan terpaksa, enggak. Tapi Maria waktu ngomong ini, Maria merasa, waduh, aku ini adalah seseorang yang diberkati gitu, dikasih keistimewaan gitu ya. Makanya di sini dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi dia bukan melihat mengikut Tuhan dengan tantangan yang ada sebagai satu kesulitan besar, sebagai satu keterpaksaan, tidak ya. Tapi justru dia melihat, waduh, saya seorang perempuan yang biasa, tapi Tuhan mau datang, malaikat Tuhan berjumpa dengan saya dipilih di antara begitu banyak wanita, diberi keistimewaan, sehingga waktu Maria berkata, aku ini seorang hamba, dia berkata dengan satu sukacita yang keluar dari jiwanya. Dan itulah yang membuat dia berkata, aku hanyalah seorang hamba. Jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan sukacita dia berkata seperti itu. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita? Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan satu pelayanan yang ada di depan. Lalu mungkin kita diminta untuk melayani itu. Siapkah kita dengan jiwa yang berbeban berat, terpaksa, atau justru, waduh, kenapa ya saya bisa diikutkan untuk melayani Tuhan? Bukankah itu satu keistimewaan? Nah itulah yang dilihat oleh Maria. Sebenarnya ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan juga, itu adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita mengalami dia. Jadi Bapak Ibu, ayo saya ajak kita untuk ngomong dengan yang kiri kanan sampingnya. Aku hanyalah seorang hamba. Ayo, silakan. Ya, aku hanyalah seorang hamba. Jadilah kepadaku menurut perkataan Tuanku. Tuhan kita adalah Tuhan ya. Seperti Maria yang berani di masa mudanya berkata seperti itu dan dia jalani sampai akhir hidupnya. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan di momen Natal ini juga berkata gitu ya. Sebelum mengakhiri tahun ini, setiap kita ingat posisi kita, siap juga untuk menerima susah. Dan lihatlah kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan, lihatlah itu kesempatan yang Tuhan berikan dan lihatlah sebagai satu sukacita yang Tuhan berikan. Oke, ayo sekali lagi semuanya berkata kepada kiri kanannya, aku ini hanyalah seorang. jadilah kepadaku menurut perkataan Tuhanku. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan firman-Mu. Ketika kami sesama anggota keluarga mendengarkan kebenaran ini, kalau setiap anggota keluarga belajar, setiap kita adalah hamba, maka kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, saling mengampuni sesama anggota keluarga, saling mengasihi, dan saling melakukan apa yang menjadi bagian di dalam diri kami. Bukan melihat siapa yang lebih besar, siapa yang jadi Tuhan, tapi semuanya adalah hamba di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kami ketika ada pergumulan atau juga ada satu tantangan di dalam iman yang Tuhan berikan. Tuhan berikanlah kepada kami hati yang sukacita untuk menerima tantangan kesempatan itu sebagai satu kesempatan yang berharga. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti silakan ya setiap anggota keluarga saling sharing gitu ya tentang bagian firman yang tadi dibaca. Baru setelah itu saling berdoa ya. Kita bangkit berdiri untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa kita lah hamba-hamba Tuhan dan kita mau belajar turut akan kehendak Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan pujian respon firman Tuhan. Lagu ini ingin membawa kita kepada suasana ketika Yesus lahir di kota Bethlehem. Ada bala tentara surga, ada malaikat-malaikat yang memuji Allah, dan biarlah kita juga bersama-sama untuk menyambut, menyembah akan kedatangan kelahiran Yesus Kristus.
Hai, mari berhimpun. Sebagaimana Tuhan Yesus telah lahir bagi kita, membawa terang yang ajaib untuk menerangi dunia yang gelap ini karena dosa, demikianlah lilin ini melambangkan terang dari Tuhan yang menerangi hati kita dan keluarga kita, agar dimanapun kita berada, kita menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Sebagaimana kehadiran Tuhan menerangi dunia oleh karena dosa, demikianlah lilin yang menerangi setiap hati kita, menerangi ruangan hati kita oleh karena Yesus sudah lahir. 1000 lilin. Ku
sudah percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin di antara tengah-tengah keluarga kita ada yang belum mengenal Tuhan. Kita mau berdoa bagi setiap diri kita masing-masing yang sudah percaya supaya kita menjadi terang firman Tuhan, dan juga kita doakan buat keluarga kita mungkin yang belum mengenal Tuhan supaya mereka memperoleh anugerah Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk masa depan kehidupan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan biarlah seisi keluarga kita memiliki anugerah keselamatan dan memperoleh kasih daripada damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 sekian tahun yang lalu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa seorang anak yang telah lahir untuk kami, seorang putra telah diberikan untuk kami, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saat ini ya Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh bersama-sama memperingati dan merayakan bahwa Kristus Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Walau kami tidak melihat dengan mata kami, walau kami tidak merasakan begitu sukacitanya para gembala, para bala tentara surga yang memuji Allah ketika Yesus lahir, tapi dengan mata iman kami ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau telah mengaruniakan seisi keluarga ini ya Tuhan, baik suami, istri, anak-anak, semuanya Tuhan, bagi kami yang sudah menerima kasih Tuhan, percaya akan keselamatan yang daripada Yesus Kristus, biarlah hidup kami menjadi terang dan garam firman Tuhan yang terus memberkati satu dengan yang lain, yang terus mendoakan satu dengan yang lain. Tapi kami juga mengingat ya Tuhan, buat anggota keluarga kami yang mungkin belum menerima anugerah keselamatan. Oh Tuhan, Engkau lembutkan hati mereka, dan kiranya Engkau beranugerah bagi setiap mereka, supaya mereka memiliki hidup yang kekal, supaya pada waktu nanti kami dipanggil oleh Tuhan, kami boleh bertemu kembali di dalam reuni yang besar, reuni yang agung mulia yang Tuhan sediakan, bahwa setiap kami dengan mengaku dan percaya dengan hati dan pikiran kami memperoleh hidup yang kekal. Kami akan hidup di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing sebagai suami, biarlah kami hidup dan juga kami boleh melakukan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai papa, dan kami berdoa bagi kami sebagai istri, sebagai mama, kami juga boleh melakukan akan kewajiban kami ya Tuhan, menjadi ibu yang juga merawat setiap anak-anak kami. Dan kami sebagai anak-anak ya Tuhan, kami juga bertanggung jawab ya Tuhan untuk mengasihi orang tua kami dan menghormati mereka ya Tuhan. Dan kami boleh terus menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, melalui peringatan Natal yang membawa sukacita dan damai. Walaupun ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ada persoalan, ada masalah, ada percekcokan, ada kemarahan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika kami mau berdoa, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau mengasihi kami sebagai orang-orang berdosa. Engkau akan memulihkan akan setiap hubungan yang sudah rusak. Engkau akan memulihkan setiap hubungan antara suami istri, antara anak dan orang tua, atau dengan menantu, dengan setiap anggota keluarga. Oh Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami ketika kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar damai sejahtera sukacita Natal boleh menaungi masing-masing keluarga di rumah ini. Untuk setiap kami mau membuka hati kami mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus berkarya di dalam keluarga ini, dan keluarga kami boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sayang Allah Bapa dan terang daripada sukacita Tuhan yang sudah lahir, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyinari, memberkati seisi rumah ini,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita menaikkan lagu Selamat Hari Natal. Demikianlah virtual Christmas Carol kita pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan yang sudah lahir di dalam hati kita, dan kita boleh menerima rahmat-Nya, dan biarlah kita saling terus mendoakan dan saling mendukung di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan seisi keluargamu. Amin. Mari sama-sama sekali lagi kita menyanyikan lagu Shalom teman, dan kita akan mengakhiri ibadah virtual Christmas Carol ini.